Halo Bunda dimanapun berada, kembali lagi dengan channel Dokter Surya, channel yang membahas tentang kehamilan dan kesehatan reproduksi wanita. Bagi Bunda yang baru datang, jangan lupa di subscribe untuk mendapatkan video-video yang bermanfaat, tentu untuk pada saat kehamilan yang sedang berlangsung. Atau sekedar informasi aja, ini saya sudah lama banget posting video yang lama, mungkin 8 bulan yang lalu ya, karena kesibukan. Pada video ini kita akan membahas tentang air kelapa. Ini banyak juga sih yang dibahas, mungkin udah banyak channel yang membahas tentang ini, tapi saya membahas dari sisi, keuntungan dan kerugiannya. Kita langsung aja. Nah, jadi banyak yang mengatakan tidak boleh minum air kelapa selama kehamilan, baik di trimester pertama ataupun trimester kedua, ketiga, dan, selanjutnya. Alasannya kenapa? Saya tanya, nggak tahu. Itu hanya dari kata orang, ya. Kebiasaan tuh orang Indonesia suka mendengarkan hoaks atau berita yang tidak tentu benarnya. Apakah sebenarnya mitos? Nah, ini kita lihat. Manfaatnya apa? Nanti kita bahas manfaatnya apa. Jadi sampai saat ini tuh memang air kelapa tuh tidak termasuk makanan atau minuman yang dilarang untuk ibu hamil. Air kelapa tuh ya mungkin aja bisa diminum ya kayak gini nih, ya. Masa dia dilarang ya? Nah, pertama kita lihat dulu nih nutrisi dari 100 gram air kelapa, ini sumbernya dari data komposisi pangan Indonesia. Air tuh banyak ya, sekitar 95,5 gram, lumayan. Energinya dikit. Ini juga air kelapa ini ya tentu bermanfaat sekali untuk orang-orang yang sedang menjalankan diet. Ya, seperti saya tuh kalau minum air kelapa ya tentu manfaatnya banyak banyak banget. Jadi merasa kita tuh kenyang, tapi nutrisinya juga banyak dan kalorinya tidak tinggi. Proteinnya juga ada, lemaknya juga sedikit, karbohidratnya juga ada, kalsiumnya juga oke, fosfor, pembentukan tulang, zat besi juga ada, elektrolitnya juga ada, ya. Jadi manfaatnya banyak sekali. Dan manfaatnya juga tentu mencegah dehidrasi selama hamil. Ya, jadi supaya cairan itu tidak kekurangan, ya salah satunya minum air kelapa. Mungkin bosen ya Bunda minum air terus gitu ya. Pengennya yang berasa gitu ya. Apalagi dikasih sirup, sedep bener. Meredakan kelelahan setelah berolahraga. Tentu bagi siapapun yang berolahraga, minum air kelapa itu ya rasanya lebih, apa ya, lebih seger ya, nikmat gitu ya. Untuk ibu hamil katanya mengurangi mual muntah, terutama di trimester pertama. Ini membantu sekali gitu ya. Terus meningkatkan kekebalan tubuh ya. Ini karena ada vitamin C juga ya, dan juga dia mencegah infeksi saluran kemih. Jadi kalau minum air kelapa pengennya kencing terus ya. Yang penting itu kencingnya ya dibuang ya, jangan ditahan-tahan. Kalau misalnya ditahan-tahan sama aja bohong. Tetap aja menyebabkan infeksi saluran kemih. Nah, nenek ini memang katanya ini menurunkan tekanan darah. Nanti di slide selanjutnya ada ya, dia memang bermanfaat untuk menurunkan tekanan darah. Karena banyak minum tentu ya sembelitnya juga lebih, ringan ya, jadi tidak menyebabkan sembelit atau wasir gitu ya, dan menjaga kenaikan berat badan. Jadi karena rasanya penuh, kembung, otomatis dia jadi, "Aduh kenyang nih," jadi nggak usah makan lagi deh gitu ya. Dan karena dia bentuknya air, dia menjaga kesehatan kulit sama hamil. Tentu orang yang menjaga kesehatan kulit itu dengan banyak minum air pun itu sangat bermanfaat untuk tubuh kita. Terus jadi boleh nggak minum air kelapa? Boleh, asal nah ini tidak berlebihan. Jadi sesuatu yang berlebihan itu tentu tidak baik. Karena kenapa? Dia dapat menyebabkan kembung. Ya, terus ketidakseimbangan elektrolit. Karena elektrolit itu jadi tidak seimbang. Terus karena dia tidak seimbang, dia tentu menyebabkan pusing, sakit kepala, ototnya lemas, kebingungan, kaki kram. Nah, ini tadi yang dibilang, tensinya turun. Ya, ada penelitian tuh dia menurunkan tensi sekitar 10 milimeter air raksa. Itu lumayan loh, ya. Sehingga dapat menyebabkan pusing, kelelahan, pandangan kabur kalau minumnya berlebihan. Nah, tapi perlu dicatat di sini, kalau ditanya lagi, "Dok, ini berlebihannya seberapa lebih?" gitu ya. Jujur ini tidak dikatakan seberapa lebih gitu. Artinya kalau elektrolit yang tadi itu ya sudah banyak ya, seperti yang ini udah banyak sekali elektrolitnya, tentu otomatis dia akan berlebihan. Ini kaliumnya ini juga kalau misal kelebihan dia bahaya gitu. Jadi kalau enggak paling 2 3 air kelapa seminggu lah cukup ya. Kalorinya juga kecil. Nah, Bunda bisa lihat ini lagi orang, membuka kelapa. Tuh airnya keluar. Ada yang aneh nggak dari gambar ini kira-kira? Ini lucu ya, saya lihat ini gambarnya dia buka kelapa tapi pakai palu untuk buka paku, terus dipakai untuk buka kelapa.
Ada yang aneh? Ya ini yang bahaya. Makanya kenapa, ya saya selalu menekankan pada pasien-pasien saya yang hamil di trimester pertama, itu saya selalu katakan, "Hati-hati sama karatannya yang ini, ya pakai goloknya ini atau parangnya ini. Kalau misalnya mau beli di abang-abang lebih bagus yang ya air kelapanya sorry kelapanya beli, terus habis itu buka di rumah, kan ada suami di rumah. Tentu alat-alat di rumah saya yakin nggak akan ada yang karatan kayak gini lah ya. Kalau misalnya di tukang mungkin atau di abang-abang yang jual air kelapa, well kita nggak tahu, coba aja Bunda lihat deh yang jual air kelapa, karatan nggak ini? Karena kenapa? Dia dapat mengandung bakteri Clostridium tetani namanya, yang dapat menyebabkan tetanus atau menyerang saraf. Ngeri dong kalau misalnya hamil di trimester pertama yang sedang menjalani atau mengalami organogenesis tuh si janin tiba-tiba ada bakteri ini. Tentu dia akan menyebabkan maternal tetanus namanya, kejang-kejang lah ya karena menyerang saraf ya. Ada neonatal tetanus, ya kram otot, kejang, pusing, demam, ya perubahan nadi, lahir bahkan prematur karena ada infeksi. Nah di situ yang bahaya. Jadi pencegahan karatan itu atau tetanus ya ini vaksin tetanus toksoid mulai 24 sampai 36 minggu, rentang waktunya 4 minggu. Dapat dilakukan di rumah sakit atau di puskesmas ya. Jadi harus hindari bahan-bahan berkarat. Ini tetanus toksoid ini merupakan program pemerintah ya, program kesehatan sorry Kementerian Kesehatan. Jadi memang diwajibkan. Walaupun kadang-kadang kita lihat, "Oh dok saya lahiran di rumah sakit, kayaknya rumah sakit itu steril." Tapi itu kan di rumah sakit. Kalau misalnya Bunda di tempat-tempat umum, ya atau lagi duduk kayu, terus ada paku nonjol ke atas, ada karatan, kan bahaya juga ya, gitu. Nah, saya kira cukup sekian topik yang membahas tentang keamanan air kelapa. Jadi yang penting Bunda boleh minum air kelapa, tapi ya itu hati-hati dengan parangnya ini, itu aja. Oke, mudah-mudahan bermanfaat video kali ini ya. Yang penting stay healthy, stay safe, jangan lupa di-like dan subscribe. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.